Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK. Dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ambisi Harun Masiku menjadi anggota Dewan 5 tahun silam terpaksa menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang diduga ikut terlibat menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 4 tahun berlalu namun Harun Masiku masih belum ketemu. Pimpinan KPK baru bergerak senyap. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditersangkakan. Hasto tak tinggal diam, perlawanan balik mulai dilancarkan. Hasto mengancam membongkar skandal korupsi pejabat negeri ini melalui puluhan video dan dokumen yang telah disiapkan. Perlawanan balik Sekjen PDI Perjuangan Hasto pasca jadi tersangka KPK. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Ada juru bicara PDI Perjuangan Mas Guntur Romli. Selamat malam Mas Guntur. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mantan penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku, Mas Ronald Sinyal. Selamat malam Mas Ronald. Ada Pak Ganjar Laksmana, pakar pidana, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam. Dan langsung saja, karena malam ini nggak ada mahasiswa ya, saya langsung saja mungkin ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, dari penjelasan yang disampaikan oleh Ketua KPK ya pada saat penetapan tersangkanya Mas Hasto, KPK menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka atas 2 pasal. Pasal yang pertama adalah pemberian suap, yang kedua adalah obstruction of justice atau merintangi penyidikan. Itu berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang sudah dipanggil dan juga ada bukti komunikasi. Nah, respon PDI Perjuangan bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi kalau kami boleh berkomentar, rilis yang dibacakan oleh Ketua KPK waktu itu bertentangan dengan nalar sehat dan nalar hukum, bahkan menjadi bahan tertawaan publik. Kenapa kami itu? juga menduga ada yang sengaja untuk menjebak Ketua KPK dengan memberikan narasi yang tidak masuk akal. Anda boleh simak lagi. Yang tidak masuk akal bagaimana? Ini pernyataan Ketua KPK yang dia sebut sebagai bukti. Yang pertama adalah penempatan Harun Masiku di caleg Sumatera Selatan padahal dia orang Sulawesi Selatan, orang Toraja. Apa hubungannya antara ia disebut dengan bukti penempatan orang Toraja dengan bukti penyuapan dalam kasus Harun Masiku? Ini yang disampaikan oleh Ketua KPK. Soal caleg itu kan tidak mesti harus berasal dari asalnya dia. Betul. Diana Pitupulu orang Batak jadi caleg di Bogor. Fadlizon orang Minang, Sumatera Barat jadi caleg di Bogor. Dedi Sitorus orang Batak jadi caleg di Kaltara dan lain sebagainya. Jadi menurut kami ini yang disebut dengan bukti sangat tidak masuk akal dan menjadi bahan tertawaan publik dan pertanyaan publik. Kok narasinya seperti itu yang disampaikan oleh Ketua KPK. Yang kedua kita runut. Yang kedua adalah soal masalah PAW. Ya, PAW di situ mengkasus seperti yang tadi disampaikan tadi bahwa itu juga tidak ada hubungan antara PAW-nya Harun Masiku dengan bukti suap ya antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Kenapa? Karena waktu itu PDI Perjuangan tidak hanya ngurus PAW-nya Harun Masiku tapi ada yang namanya Maria Lestari. Yang perlu ditegaskan di sini juga Harun Masiku tidak hanya mendapatkan yang namanya PAW dari DPP waktu itu juga ada fatwa namanya Mahkamah Agung. Makanya waktu perdebatan kenapa KPU tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Agung terkait bahwa untuk caleg yang sudah meninggal yaitu Bapak Nasaruddin Kemas waktu itu suaranya itu ditentukan oleh partai. Bukan otomatis kepada yang nomor 2 yaitu atas nama Rizky, tetapi partailah yang bisa memilih siapa caleg yang berkualitas. Itu yang disebutkan tadi putusan 57P tahun 2019. Di situ putusannya sangat jelas. Kemudian juga kalau kita melihat kepada rekonstruksi hukum ya, hukum yang ada,
Ini kan kasus penyuapan. Penyuapan di situ ada pejabat publik, ada pejabat negara yang namanya Wahyu Setiawan yang menerima uang. Ini bukan dugaan lagi, uang dari namanya Harun Masiku. Dan itu kita lihat putusan Mahkamah Tipikor Jakarta Pusat nomor 258 tanggal 15 Agustus tahun 2020 halaman 160-161 disebutkan di situ dalam amar putusan majelis hakim bahwa uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada di situ nama Hasto Kristianto, tidak ada yang namanya aliran dari Hasto. Ini kalau kita bicara soal keputusan hukum yang sudah berkekuatan ingkrah. Hasto Kristianto bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, kemudian juga tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Kenapa kok ini direkonstruksi sedemikian rupa ya? Untuk menjerat, untuk mengkriminalkan Mas Hasto yang bagi kami tidak berlandaskan kepada fakta-fakta hukum yang ada. Tapi poin-poin yang tadi Anda sampaikan kan kemudian tidak menghilangkan adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Karena tadi Anda mengatakan yang soal PAW, kemudian mengatakan soal asal caleg, itu kan tidak menghilangkan poin dugaan suapnya, Mas Gunrom. Dugaan suap? Karena dari keterangan saksi dan juga alat komunikasi yang kita dapatkan dari KPK, yang disampaikan oleh KPK memang dari keterangan saksi menyebutkan bahwa uang suap itu diduga berasal dari Hasto Kristianto. Kalau kita bicara pengadilan sudah ada, itu kan saya bacakan itu kan pengadilannya Wahyu Setiawan dengan Agustiani. Itu dalam satu keputusan ya, dua-duanya sama di sekali situ tidak ada nama situ. Kemudian pengadilannya seperti Saiful Bahri dan sebagainya. Kita lihat aja, baca yang namanya putusan-putusan pengadilan ya. Kalau benar Hasto Kristianto ada dugaan kuat waktu itu, keterlibatan dalam kasus, dia sudah ditersangkakan sejak lama. Itu kalau persoalannya sekarang ada, kalau kita kembali kepada kasus hukum, hadirkan Harun Masiku, tangkap buru Harun Masiku. Karena masalahnya di situ gitu loh. Jadi ini KPK gagal menangkap Harun Masiku. Kemudian yang ditersangkakan malah Sekjen PDI Perjuangan. Karena Anda sudah menyinggung soal Harun Masiku harusnya ditemukan karena pasal yang dikenakan adalah obstruction of justice, merintangi penyidikan. Salah satu komunikasi yang berhasil ditrace oleh KPK, Mas Hasto diduga menyuruh salah satu anak buahnya, menyuruh salah satu pegawainya di rumah aspirasi itu, Nur Hasan, untuk menelpon Harun Masiku, meminta meredam handphone dan juga melarikan diri. Makanya Harun Masiku kabur. Itu kan cerita sepihak ya. Kalau itu memang benar ya, memang benar maka itu kan pasti muncul dalam pengadilan-pengadilan ya. Kemudian kalau itu jelas ya, itu akan menjadi kekuatan hukum yang tetap. Tapi kita lihat saja sekarang pengadilan, Mas Hasto juga sudah dipanggil menjadi saksi di pengadilan. Kemudian juga saksi-saksi yang ada sudah sejak lama, ini kan nggak ada yang baru ini. Saksi yang dipanggil, kemudian juga orang-orang yang ditanya oleh KPK, ini kan orang, ini bukan 4 tahun, ini hampir 5 tahun nanti bulan Januari. Jadi pertanyaannya kalau kita mau kembali ke hukum, ya temukan Harun Masiku, tangkap Harun Masiku. Kan poinnya di situ, dia yang menyuap gitu loh. Tidak ada hubungan antara karena dia dapat dari PAW-nya PDI Perjuangan, kemudian otomatis PDI Perjuangan itu terlibat, tidak dong. PDI Perjuangan itu korban dalam kasus ini. Selama ini korban dianggap bahwa PDI Perjuangan terlibat dalam kasus suap. Kemudian PDI Perjuangan dianggap menyembunyikan Harun Masiku. Padahal kalau benar PDI Perjuangan sangat berkuasa bisa mengatur KPK saat itu, tidak ada yang namanya kasus Harun Masiku. Kalau benar itu. Kemudian PDI Perjuangan selama ini 1 tahun belakangan ini sudah berpisah jalan dengan kekuasaan. Ya harusnya Harun Masiku itu mudah ditemukan. Apalagi ada ketua KPK yang bilang yang keluar-keluar bisa menemukan Harun Masiku dalam 1 minggu. Harun Masiku sudah diawasi, sudah dilihat, sudah dipantau lokasinya, tinggal ditangkap, tapi kenyataannya tidak ada. Jadi kami menganggap bahwa kasus Harun Masiku adalah sandera politik terhadap PDI Perjuangan, terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Itu ditahan dulu tuh soal sandera politik. Tapi kalau tadi Anda katakan tidak ada pernyataan-pernyataan seperti itu, lalu bagaimana kemudian KPK bisa menyatakan konstruksi, ada perintah, meredam HP, menyuruh Harun kabur, itu kan tidak mungkin karangan kan, Mas Gunrom? Kalau tidak ada dukungan, bagi kami itu sebuah karangan. Kalau bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada, kalau itu benar terjadi, maka sudah sejak lama yang namanya Hasto Kristianto itu bisa ditersangkakan, bisa ditangkap oleh KPK. Kalau benar itu terjadi, tapi kan kenyataannya tidak. Ya sekarang kan isunya sudah bergeser dari yang harusnya mencari, menangkap, memburu Harun Masiku,
ini bergeser kepada soal kriminalisasi sekjen PDI Perjuangan. Oke. Kalau mau kembali ke rekonstruksi hukum yang tepat adalah hadirkan Harun Masiku karena dia yang menyuap Wahyu Setiawan. Baik. Dan partai menjadi korban dalam kasus ini. Oke, PDI Perjuangan merasa menjadi korban dalam kasusnya Harun Masiku. Mas Ronald, Anda sebagai mantan penyidik KPK yang dulu menangani kasusnya Harun Masiku, Anda satgasnya pada saat itu ya, satgas yang menangani kasus Harun Masiku ya. Saya ingin tanya ya, apakah memang ada bukti yang terang keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus ini? Oke, sebelumnya kita kembali lagi ke era awal penyidikan ini dibentuk ya pada saat tanggal 9 Januari 2020. Jadi pada saat tanggal 8 itu sebetulnya perkara ini bukan satgas saya yang menangani, adalah satgas sebelumnya yang terjadi tragedi di PT IKA ya pada saat itu ya. Itu tragedi apa tuh di PT IKA? Ya pada saat itu kita di wartawan udah dengar, tapi publik mungkin harus mungkin pada saat itu kita kembali lagi bahwa ingin melakukan operasi tangkap tangan terhadap pengejaran terhadap Harun Masiku pada saat itu. Dan diduga Harun Masiku juga tidak sendirian pada saat itu ke PT IKA tersebut. Sama jadi, siapa? Ya ada yang kita ketahui lah sekarang mungkin sedang ramai terkait tersangka yang bersangkutan. Jadi Harun Masiku ke PT IKA bersama dengan Hasto Kristianto. Ada dugaan seperti itu. Okay. Namun kemudian pada saat itu 3 tersangka yang lainnya tuh yaitu Agustin Tio, kemudian Saiful Bahri dan juga Wahyu Setiawan sebagai penyelenggara negara sudah ditangkap ya KPK. Kemudian setelah tragedi tersebut saya ikut serta pada saat itu untuk ekspos di kegiatan penetapan tersangka. Pada saat itu sebenarnya penetapan tersangka bukan 4 orang, Mbak, tapi 3 orang. 3 orang itu ya Agustin Tio, Wahyu Setiawan dan juga Saiful Bahri. Namun sprindik yang ditetapkan adalah penerimanya itu hanyalah si Saiful Bahri, pemberinya Saiful Bahri dan penerimanya adalah Wahyu Setiawan dan Agustin Tio. Jadi terjadi perdebatan di antara kami pun para penyidik, penyelidik dan juga penuntutan beserta pimpinan KPK pada saat jadi pada saat ekspos itu. Namun singkatnya tidak sangat rancu bila menetapkan tersangka adalah seorang lawyer ya, atau penasihat hukum dari Saiful Bahri itu, sehingga akhirnya setelah perdebatan banyak akhirnya ditetapkanlah sebagai Harun Masiku pada saat itu sebagai tersangka dengan kepastian pada saat itu kan masih buron ya Mbak ya. Jadi istilah kasarnya ya udahlah kita kasihkan Harun Masiku. Jadi pada saat proses 4 tersangka tersebut kita tetap para penyidik sebelumnya, yang penyelidik sebelumnya itu emang berniat ingin menetapkannya, ingin mengejar tersangka satu lagi gitu. Jadi kita yaitu ya yang tadi yang Mbak Nana sebutkan itu ya. Jadi pada saat itu saya dengar eksposnya itu emang sudah pengen seperti itu. Jadi dengan keterangan dari tersangka atau saksi yang lain itu mungkin Harun Masiku itu sendiri ingin bila sudah terbukti keterangan keuangan atau saweran yang ditetapkan waktu itu Pak Wahyu itu pingin ke 1 miliar rupiah untuk PAW tersebut. Namun si Harun Masiku itu hanya mampu setengah lebih ya. Sebagian tersebut oleh yang tadi Mbak sebutkan itu ya. Oke, kenapa Anda nggak sebut namanya sih, orang udah ditetapkan sebagai tersangka kok? Ya seperti itu mungkin. Terus, mungkin itu ada pada saat itu kan saya masih menjabat sebagai penyidik ya, dan sekarang ini mungkin masih dalam proses penyidikan juga. Saya juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang sekarang, bahwa saya sudah menyampaikan beberapa keterangan saksi bukti. Oh, Anda diperiksa juga, dipanggil juga? Saya salah satu sebagai saksi juga yang waktu saat ini sebagai penyidik yang menangani perkara tersebut saya dilakukan pemeriksaan. Saya sudah menyampaikan kronologi setelah dari saat saya melakukan penyidikan sampai juga saya terkena TWK pada saat itu. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya memang pada saat itu Hasto Kristianto mau ditetapkan sebagai tersangka? Ada dugaan indikasi kuat yang bersangkutan terlibat sebelum tragedi PT IKA tersebut. Jadi emang udah oleh penyelidik sebelumnya ada dugaan rekaman, bahkan juga ada rekaman, ada juga kom dan semacamnya, atau juga kom itu apa? Komunikasi. Oh, jadi ada rekaman suara, ada komunikasi yang menunjukkan dugaan keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus itu. Pada saat itu. Nah, tugas saya pada saat itu bersama rekan-rekan penyidik yang lain yang menangani, bukan penyidik yang sebelumnya itu, ingin mencari membuktikan apakah benar seperti itu. Karena kan kami juga sebagai penyidik tidak boleh subjektif ya Mbak ya. Kita harus melakukan secara objektif, kita melakukan pemeriksaan tersangka, saksi, bahkan juga kita sudah memanggil saudara Hasto Kristianto pada saat itu, kalau tidak salah selama saya menjabat tuh 2 kali ya. Kita sudah melakukan meminta keterangan yang bersangkutan juga. Jadi ada beberapa keterangan, bahkan di salah satu keterangan yang kami miliki emang ada indikasi tersebut, tapi saya sudah menyampaikan kepada atasan saya langsung, bahkan juga ke para pimpinan, ini apakah bisa menjadi suatu
perkembangan kasus atau tidak. Cuman di situ udah mulai terhambat. Terhambat, oke. Karena mantan penyidik KPK yang lain, Bang Novel Baswedan mengatakan penyidik sebetulnya sudah ingin menetapkan Hasto sebagai tersangka, tapi pimpinan pada saat itu menolak. Itu hambatannya? Setuju sekali, Mbak. Berarti hambatannya ada di pimpinan KPK periode 2019-2024. Betul. Jadi penolakannya dari pimpinan? Iya, semua jenjang sih. Jadi dari atasan saya langsung, bahkan juga... Atasan Anda tuh deputi apa? Oh bukan, jadi Kasatgas. Kasatgas. Jadi dia di beberapa, saya kan sebagai penyidik ada Kasatgas, ada direktur. Kasatgasnya menolak nggak? Jadi sejenis kayak kurang apa ya, saya melakukan banyak masukan, Kasatgasnya tunggu dulu kita tarik ulur atau mungkin tunggu arahan dari pimpinan. Oke. Sementara pimpinan ternyata tidak setuju. Tidak menjawab, tidak juga merespon. Jadi bukan masalah jadi setuju gantung atau tidak, aja. ya gantung aja. Oke, baik. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Gunrom bahwa di fakta persidangan sampai kasus ini ingkrah di Mahkamah Agung itu di dalam fakta persidangannya dan di dalam berkas-berkasnya sama sekali tidak ada penyebutan nama Hasto Kristianto. Itu gimana? Ya, yang saya ketahui sih pada saat itu emang betul pada saat di fakta persidangan tidak disampaikan ya beberapa alat. Kalau memang ada dugaan keterlibatan ya, itu sebetulnya bisa dikembangkan dalam fakta persidangan. Betul, mungkin pada saat itu saya sudah menyampaikan juga ada beberapa keterangan saksi atau keterangan tersangka bahwa ada indikasi keterlibatan. Namun ya kami pun sebagai penyidik ya sudah mencoba menyampaikan kepada para atasan-atasan kami, jenjang pimpinan kami bahwa ada unsur-unsur yang lain. Cuman yang memberikan pada penyidikan itu kita akan memberikan kepada penuntutan ya Mbak. Betul, ya, artinya dari JPU, ya, dari JPU, jaksa penuntut umum yang tidak mengembangkan itu. Bukan sih, menurut saya bukan masa pengembangan JPU-nya, bisa jadi dokumen-dokumen yang kita serahkan berkas perkaranya itu tidak bisa tidak dibunyikan atau apa, kami juga kurang paham ya. Ya tidak dikembangkan kan berarti. Pertanyaannya, tadi kan Anda katakan bahwa ada dugaan Harun Masiku ketika melarikan diri ke PT IKA didampingi oleh seseorang. Itu yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan KPK yang sekarang obstruction of justice ya, merintangi penyidikan. Harun Masiku kabur atas dugaan perintahnya Hasto. Jadi yang membocorkan ke Hasto ada upaya OTT itu dari siapa? Berarti dari internal dong logikanya. Nah, untuk lebih jelas seperti itu, saya mungkin Mbak Nana bisa mengkonfirmasi langsung kepada pada saat itu kan ini penyidik sebelumnya. Saat ini kan kebetulan juga penyidik yang menangani perkara ini kembali lagi pada saat itu penyidik yang sebelumnya itu AKBP Rosa. AKBP Rosa. Jadi pada saat itu bisa Mbak konfirmasi yang bersangkutan. Karena pada saat itu Kasatgasnya adalah Bang Rizka dan juga timnya adalah AKBP Rosa. Berarti memang ada kebocoran sehingga OTT itu bocor? Bisa jadi seperti itu. Dari internal, betul, dari dalam? Bisa jadi seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri Mbak pada saat Pak Firly Bahuri memimpin KPK sebelumnya, bukan hanya pada saat kepemimpinan. Deputi juga banyak sekali kebocoran. Dan saat ini pada saat perkara Harun Masiku berlanjut pun Pak Firly kebetulan adalah sebagai ketua. Jadi Anda mau mengatakan dugaannya Pak Firly yang membocorkan adanya dugaan OTT itu? Seperti itu. Anda ingin mengatakan seperti itu ya. Jadi ada dugaan kebocoran OTT itu datangnya dari pimpinan KPK, Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga dekat dengan PDI Perjuangan. Mas Gunrom. Ya kalau itu kan semua indikasi atau dugaan atau tuduhan yang menurut saya itu kan berdasar. Kembali ke nalar umum aja Mbak, nalar ya publik aja lah. Buat apa sih Mas Hasto, Sekjen PD Perjuangan itu terlibat dalam kasus penyuapan? Atau malah gitu ya? Memberikan dana, disebutkan menyumbang dana. Buat apa? Itu kan semuanya kan harusnya kan Harun Masiku yang kalau memang itu ada upaya permintaan uang, ya, kalau saya jadi Harun Masiku saat itu saya mungkin akan melaporkan ini sebagai kasus percobaan pemerasan. Karena dia sudah punya namanya surat DPP PDI Perjuangan, ada yang namanya fatwa Mahkamah Agung, harusnya dia diloloskan gitu loh. Ataupun seperti kasusnya Maria Lestari kan juga lolos gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ini soal tadi ada dugaan bahwa Mas Hasto bersama Harun Masiku ke PT IKA itu kan semuanya tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti sama sekali. Termasuk yang namanya rekaman dan sebagainya. Saya tanya, apakah itu bunyi di pengadilan? Pengadilannya Wahyu Setiawan, pengadilannya Agustiani, pengadilannya Saiful Bahri. Kalau itu benar ada, maka akan sudah bunyi di pengadilan. Faktanya tidak ada. Makanya saya bilang bahwa apa yang disampaikan Ketua KPK itu cerita-cerita lama yang dulu, yang tidak terkonfirmasi dengan yang namanya fakta-fakta pengadilan. Gitulah. Itu saya menjawab itu saja. Mas Ronald. Jadi yang Anda katakan tadi rekaman, bukti percakapan itu semuanya nggak muncul loh di pengadilan yang mengaitkan ke Hasto Kristianto.
Ya betul, kalau untuk dibunyikan atau tidak di pengadilan, memang fakta persidangan tidak membunyikan tersebut, Mbak. Tapi kita bisa lihat lagi berkaca pada era kepemimpinan sebelumnya, Mbak. Era kepemimpinan sebelumnya yang kita ditenggarai oleh Pak Firly Bahuri dan ada upaya untuk menutupi itu, Anda melihat? Terlihat sekali bahwa banyak sekali upaya-upaya buat melakukan pencarian ataupun menindaklanjuti perkembangan kasus Harun Masiku ini sangat terhambat. Dan ini baru mulai terekspos ya, maksudnya mulai berani dikembangkan lagi pada saat pergantian pimpinan sekarang oleh Pak Setio sendiri. Pak Firly itu sudah nggak di KPK dan sudah menjadi tersangka 1 tahun. Jadi kalau seharusnya, kalau memang ada kembang aruhnya Pak Firly, dalam setahun ini sudah ada yang namanya progres Harun Masiku, di mana dia tetap kapan dia ditangkap, katanya udah mau ditangkap seminggu kemarin, kan nggak ada. Jadi alasannya apa gitu? Apakah masih Firly Bahuri yang dia sudah di luar? Yang sekarang dia statusnya juga adalah tersangka yang belum ditahan oleh polisi. Jadi ini kita kembali kepada nalar umum aja. Ya, ini saya mau ke nalar hukumnya, saya mau ke Pak Ganjar ya. Pak Ganjar, kasus ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Semua terdakwa sudah menjalani hukumannya dan bahkan sudah bebas semua ya. Jadi saya ingin tanya, penetapan tersangkanya Hasto Kristianto ini sah nggak secara hukum ketika semua terdakwa terpidana sudah menjalani hukumannya, sudah bebas dan kasus ini sudah ingkrah? Gini ya, sah tidaknya penetapan tersangka itu kan mengenai proses dan prosedur, ya. Misalnya begini, kita punya 5 alat bukti, ya. Misalnya alat bukti keterangan saksi. Apakah sudah pernah ada saksi yang diminta keterangan? Sudah banyak, ya. Ada alat bukti surat. Apakah sudah pernah melakukan penggeledahan lalu menyita surat? Sudah. Alat bukti petunjuk berupa barang bukti dan lain-lain sudah. Keterangan ahli sudah. Tinggal keterangan terdakwa. Pak Hastonya kan baru jadi tersangka, belum memberi keterangan nanti ya. Jadi gini, secara prosedural bisa jadi syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Pertanyaannya, apakah alat bukti itu sungguh-sungguh bernilai hukum sebagai bukti? Masalahnya itu nanti di pengadilan, gitu ya. Atau kalau mau di-challenge di pra-peradilan, gitu. Nah, saya ingin mundur sedikit begini. Ini saya tidak menyinggung fakta ya. Saya bicara hukumnya. Jadi memang seringkali terjadi pengembangan kasus di pengadilan itu tidak sebagaimana yang sebagaimana temuan. Ya. Karena gini, ini analisis saya. Karena Harun Masikunya belum ketemu. Nah, itu gitu dia ya, tuh poinnya. Itulah yang menjadi penghalang untuk membuka keseluruhan. Ya, maka tidak aneh kalau kemudian misalnya nama Pak Hasto atau siapapun nggak muncul karena ada orang hilang. Kan kita sama-sama tahu hilang ini untuk memutus mata rantai, gitu kan? Nah, maka ya harus hilang terus nih supaya mata rantai terputus kan gitu. Nah, di sisi lain sebetulnya ada PR buat KPK. Saya juga sering tanya ya. Harun Masiku itu kan sudah tersangka dan di kejahatan korupsi tersangka yang melarikan diri itu bisa dilakukan pemeriksaan secara in absentia. Kenapa tidak dilakukan? Kan gitu ya. Oh, mungkin ada fakta-fakta tertentu yang kurang telak untuk mengungkap secara utuh keseluruhan. Mungkin ini dugaan saya ya, saya nggak tahu gitu ya. Cuma gini, karena Harun Masikunya belum ada, kita ngungkapnya belum bisa tuntas nih, gitu ya. Baru sekedarnya, walaupun sekedarnya ini mungkin secara hukum misalnya cukup untuk menetapkan Pak Hasto atau siapapun itu, gitu ya. Mungkin cukup, tapi untuk tuntas mungkin belum, gitu ya. Jadilah ditunggu, dicari, gitu ya. Entah betul-betul dicari atau tidak, saya juga nggak tahu, begitu ya. Nah, jadi kemudian begini, akhirnya jaksa, dugaan saya, fokus saja pada pembuktian yang dilakukan oleh terdakwanya saat itu. Makanya gitu tidak muncul jadi nggak mau lebar-lebar dulu, karena bukti persidangan. pendukungnya belum kuat. Kenapa belum kuat? Harunnya masih hilang nih, kuncinya di dia kan gitu ya. Nah, itu salah satu dugaan. Terlepas dari yang diceritakan Bung Ronald tadi ya, bahwa ini ada upaya penghambatan dan lain-lain gitu. Nah, ada satu lagi yang menarik sebetulnya menurut saya. Pak Hasto itu kan, ini saya menyampaikan secara terbuka ya analisis hukum saya. Pak Hasto itu kan ditetapkan tersangka atas 2 dugaan tindak pidana ya, suap dan obstruction of justice. Saya menduga-duga berarti Pak Hasto ini menyetujui atau bahkan konon katanya juga ikutan urunan ya. Gitu memberikan uang suap. Ya, itu fakta nanti kita lihat. Jadi Pak Hasto ini terlibat sebagai penyuap. Terlibat aktif. Kalau dari ceritanya ya, sebagai penyuap. Maka kalau tadi yang Mas Guntur Romli bilang bukan penyelenggara negara, penyuapnya memang tidak harus penyelenggara negara. Tidak ada kerugian keuangan negara, dalam suap memang tidak ada kerugian negara. Itu ya, jadi bukan hal yang aneh. Jadi karena ditetapkan sebagai tersangka penyuap bersama-sama dengan Harun Masiku, tidak perlu syarat itu bahwa dia penyelenggara negara.
Nah, cuma yang menjadi hal yang tidak masuk akal begini ya. Ini hukum itu logis sistematis, ya. Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tidak bisa ditetapkan sebagai pelaku obstruction of justice. Ini mesti pakai logika nih, gitu ya. Kenapa? Karena semua pelaku kejahatan pasti menghalangi penyidikan, menghilangkan bukti dan lain-lain. Jadi pasalnya nggak tepat nih. Nah, jadi pilihannya begini. Nah, ini dilematisnya begini. Kalau Pak Hasto pelaku suap, obstruction of justice-nya gugur. Kalau bukan pelaku suap, obstruction of justice-nya jalan. Nah, kenapa dikenakan dua-duanya nih, Pak? Saya nggak tahu, itu mesti tanya ke KPK. Itu ya. Jadi subjektivitas penyidik berarti? Iya, jadi bukan subjektivitas penyidik. Saya khawatir memang tidak paham bahwa dua ini tidak bisa dikenakan kepada masa seorang pelaku tindak pidana. Penyidik-penyidik gitu kan? di KPK? Sangat mungkin gitu. Jadi ini nggak bisa dua-duanya jalan gitu. Dan saya sudah ya di beberapa kesempatan saya bilang nggak mungkin seorang pelaku kejahatan karena memang pelaku kejahatan itu pasti menyembunyikan gitu. Jadi harus salah satu gitu. Nah, ya untuk melihat apa dan bagaimana sesungguhnya yang terjadi ya kita menunggu proses peradilan. Nah, cuma ada satu titik balik yang menarik sebetulnya ya. Dari sekian lama tertunda, Harun Masiku nggak nemu-nemu. Kasus ini seakan-akan gantung aja ya. Terlepas dari dugaan ada yang menghambat, ada yang bocorin dan lain-lain. Sebetulnya titik baliknya itu terjadi ketika Pak Hasto diperiksa, lalu yang handphonenya diambil itu. Nah itu dugaan saya, pada waktu ngambil handphone Pak Hasto itu, nemu mungkin banyak hal. Gitu. Karena saya juga ingat reaksi Pak Hasto, dan kalau saya nggak salah dari PDIP, itu bereaksi keras sekali terhadap itu. Gitu ya. Jadi saya melihat, jangan-jangan banyak temuan di situ, yang bisa dikait-kaitkan kesana kemari, lalu jadilah sekarang pengembangannya seperti ini. Lalu muncul dianggap buktinya cukup dan ada keberanian untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Pertanyaan kenapa pimpinan KPK yang sekarang baru juga menjabat sudah menetapkan tersangka? Kalau dugaan saya cuma begini. KPK ini sudah babak belur. Ya. Maka mungkin pimpinannya berpikir salah satu cara paling efektif untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah menetapkan tersangka terhadap kasus-kasus yang terutang lama gitu. Itu dugaan saya saja. Gitu ya. Jadi ini karena kan udah jadi omongan terus-terus ya, biar PR-nya selesai. Gitu. Pak Ganjar, tapi saya ingin tanya ya soal mata rantai yang terputus ya, dengan tidak ditemukannya Harun sampai sekarang ini dan misalnya nanti Hasto dipanggil kemudian ditahan, apakah ini akan sulit nanti pembuktiannya di pengadilan mengingat aktor utamanya kan sebenarnya Harun ya. Kemudian mata rantai itu terputus. Sementara Hastonya sudah ditersangkakan dan nanti akan dipanggil begitu ya. Kalau nanti akan dilakukan penahanan. Bagaimana kemudian pembuktiannya kalau Harun tidak ditemukan? Secara teoritis berani menetapkan tersangka berarti buktinya sudah cukup. Yakin. Ya. Kenapa kemudian buktinya bisa jadi cukup? Yaitu tadi saya bilang titik baliknya ketika ngambil handphone Pak Hasto. Jangan-jangan itu nemu tuh yang selama ini terputus gitu ya. Karena gini, kalau cuma mau menjerat Harun Masiku kan sudah tersangka. Mau mengadili bisa in absentia gitu ya. Tapi kalau Harun Masiku diadili secara in absentia, jangan-jangan tidak tuntas pengungkapannya, kan gitu ya. Jadi tahan dulu, sampailah titik balik tadi itu dapat handphone Pak Hasto. Itu dugaan saya, wah ini nemu banyak nih. Lalu periksa, termasuk Mas Ronald mantan penyidik saat itu diperiksa juga. Ditetapkanlah sebagai saya ingin bocorannya Mas Ronald. Jadi di HP-nya yang disita oleh AKBP Rosa Bekti itu ditemukan apa? Wah, waktu itu saya bukan penyidik, Mbak. Ya, masa nggak dapat bocoran dari dalam? Cuman kan pada saat itu kan emang beberapa kali itu pada saat saya menjadi penyidik itu udah mau mencoba melakukan penyitaan terhadap handphone Pak Hasto atau barang-barang lainnya yang dimiliki ya, diduga ada keterlibatan apa. Cuman pada saat itu bukan yang meriksa itu bukan saya. Jadi atasan saya langsung. Jadi isi BAP-nya menurut saya sih sangat normatif dan formalitas aja. Jadi mungkin yang dilakukan oleh Mas Rosa saat ini suatu gebrakan yang berani seperti itu. Klarifikasi itu, Mbak. Bahwa waktu itu Mas Sekjen beraksi keras termasuk juga PDI Perjuangan bukan karena muatan yang ada dalam HP itu. Tapi karena Rosa itu menyita tanpa surat penyidikan dan surat penyitaan. Termasuk juga adalah buku-buku partai. Bagaimana dia mengelabui Kusnadi, dia memakai masker, berbohong kepada Kusnadi, kemudian mengintimidasi, tidak pakai surat dan sebagainya. Itu yang menjadi reaksi keras. Dan itu sudah dilaporkan ke Dewas KPK. Jadi bukan karena substansi isi HP ataupun dalam buku itu tidak. Tapi cara-cara brutal yang dilakukan oleh penyidik Rosa pada waktu itu. Saya mau ke Mas Ronald. Saya ingin tanya ya, pertanyaan yang mungkin ada di kepala banyak orang. Harun Masiku ini masih hidup apa enggak? Terakhir pada saat saya itu kapan? 2023 sih saya masih ada indikasi yang bersangkutan ada di satu tempat dan masih hidup. 2023 masih hidup? Masih hidup. Sekarang ini? Ya. Kan keluar kemarin tuh rilis foto baru dari Harun Masiku, artinya
kesimpulannya yang bersangkutan masih hidup dong? Karena sampai sekarang tidak ada pernyataan dari pihak keluarga maupun yang lainnya bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Karena kita tidak bisa menyimpulkan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal atau tidak bila tidak ada keterangan meninggal dunia ataupun adanya ditemukan pemakamannya atau mungkin kuburannya dan semacamnya. Jadi kita sampai saat ini kami secara objektif tidak bisa menyimpulkan yang bersangkutan sudah tidak ada. Jadi kami akui bahwa yang bersangkutan harus terus deteksi dicari. Terakhir itu posisinya di mana? Nah, itu yang tidak bisa saya sampaikan. Di Indonesia tapi masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Pada saat saya sebelum terkena TWK, saya sudah melakukan red notice. Dan red notice keluar, saya lakukan pencarian dan masih Indonesia. Secara logika sih harusnya pada saat yang red notice itu nyala dan ada di Indonesia, dia tidak bisa keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, berarti saat ini Harun Masiku masih hidup dan posisinya di Indonesia. Diduga tinggal tunggu waktu aja. Ya. Ketika Anda kemarin dipanggil, diperiksa oleh penyidik yang sekarang ini, ada niatan nggak mereka untuk ambil Harun? Untuk itu mereka pada saat itu tim penyidik itu tidak mempertanyakan terkait keberadaan. Jadi beliau mempertegas terkait bukti-bukti keterlibatan tersangka yang lain. Ya salah satunya Doni itu sendiri. Oke, baik. Saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, kalau tadi kembali pernyataannya Mas Gunrom, ini PDI Perjuangan adalah korban. Karena ini politisasinya kuat, kriminalisasinya kuat. Anda melihat aroma politisnya memang kuat atau memang ini memang fakta hukum yang sudah ada tapi hanya waktu saja yang sekarang akhirnya tereksekusi? Ya sebenarnya kalau mau jujur, argumen-argumen politisasi dan kriminalisasi juga ada validasi yang kemudian bisa disampaikan, karena seperti Bang Guntur ini kan seringkali mengamplifikasi argumennya. Itu dalam banyak hal secara politik cukup rasional. Kalau memang terlibat, kenapa nggak dari awal disebutkan? Kan begitu. Ataukah memang ada dugaan bahwa KPK yang lama dengan hari itu iman politiknya berbeda, ganti rezim, ganti selera. Tapi kan kasus tersangkanya Harun Masiku itu kan 2020-2021 dan saat itu PDIP masih partai penguasa. Hubungan Jokowi dengan PDIP lagi baik-baik saja. Kenapa nggak sekalian diangkut nih barang? Tapi nggak terjadi. Artinya bahkan kasus OTT sekalipun kalau memang dalam tanda kutip ya KPK itu bisa diintervensi, mestinya tidak terjadi. Ini kejadian barang dan barusan itu dibungkap. Jadi dalam konteks itu kalau kita bicara tentang logika politik memang masuk akal, Nana. Cuman, logika politik. Iya, logika politik. Cuman problemnya anasir-anasir politik itu seakan-akan tidak ada gunanya ketika KPK mengumumkan kasus tersangka. Mau pakai pisau analisa apapun, sehebat apapun rangkaian bangunan-bangunan fakta politik itu kan tidak bisa membatalkan, tidak bisa menganulir apa yang sudah diputuskan oleh KPK beberapa waktu yang lalu, di mana Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 alat bukti minimal. Nah, oleh Pak Ganjar tadi sudah disebutkan bahwa tuduhan-tuduhan keterlibatannya itu kan agak sumir, ini bukan pelaku utama. Itu juga menjadi perdebatan-perdebatan yang pastinya akan menimbulkan polemik ya di kemudian hari. Artinya apa? Dari konteks itulah kemudian wajar kalau kemudian narasi yang dibangun oleh teman-teman PDIP, tim hukum termasuk dan Bang Guntur Romli, bahwa ini adalah satu peristiwa di mana proses hukumnya itu sebenarnya memang jauh lebih kecil ketimbang intensi-intensi politiknya. Kan ini yang sepertinya kenapa per hari ini ketika ditetapkan sebagai tersangka, PDIP itu pasti akan mengamplifikasi bahwa ini persoalan-persoalan politik. Jadi amplifikasi persoalan politik itu untuk apa? Untuk meyakinkan publik? Untuk menunjukkan bahwa Pak Hasto tidak salah. Untuk menunjukkan bahwa Pak Hasto dan timnya itu tidak terima ditersangkakan. Loh, peristiwa-peristiwa yang terjadi sudah ingkrah tidak menyebutkan kira-kira begitu. Tapi itu tidak menggugurkan? Nah, itu dia. Apapun argumen politiknya, sekuat apapun, tapi ketika ada putusan MK, nggak ada artinya, mentok. Nah, memang ke depan fokusnya 2 hal. Apa upaya-upaya hukum yang mesti dilakukan oleh timnya Pak Hasto ya, dan yang kedua tentu sambil lalu bicara tentang argumen-argumen politik. Nah, yang menarik ke depan, ini kan KPK seakan-akan ingin menunjukkan sebagai lembaga yang bisa bekerja, tidak lagi misalnya dibully ya. Nah, ketika misalnya Pak Hasto ditersangkakan dalam kasus Harun Masiku, sekarang banyak publik dan netizen tuh nge-support tuh semua data-data yang selama ini mangkrak ke KPK. Yang rugi negara triliunan mana tuh? Kasus tambang, kasus illegal logging, soal judi online, mana ini barang? Ini Hasto dalam kurun waktu anggaplah seminggu 2 minggu selesai barang,
Masa iya kasus-kasus besar tidak tuntas? Artinya apa? Kalau Hasto itu disebut sebagai big fish, ini tangkapan besar ini, maka persoalan-persoalan yang lain ke depan akan ditagih. Ini tentu tantangan secara terbuka kepada KPK, bahwa KPK itu bisa gerak cepat, dia bisa gaspol, kasus-kasus yang selama ini menggantung 5 tahun bisa diungkap dalam waktu. Pilih gitu maksudnya. Betul, artinya apa? Kalau sebulan 2 bulan ke depan masih ngomong Harun Masihu, Hasto, ini berjalan di tempat juga nih KPK. Nggak ada bedanya dengan KPK sebelumnya. Kalau sebulan 2 bulan akan ada kasus baru yang merugikan negara 300 triliun, 600 triliun, 100 M dan seterusnya, bisa diungkap. Ini baru KPK, tidak bisa diintervensi dan bukan karena pesanan apapun. Mas Adi, saya ingin tanya ya, argumentasi politik biasanya dibangun, ini sebenarnya bukan pertama kali ya dibangun oleh seorang tersangka ya. Kalau kita lihat dulu Anas Urbaningrum juga pernah melakukan argumentasi politik begitu. Jadi rata-rata tersangka KPK pernah melakukan argumentasi politik untuk membangun pencitraan ke publik begitu. Backgroundnya politisi ya. Iya, karena memang sejak awal KPK itu kan memang didesain untuk mengungkap persoalan-persoalan yang selama ini tidak tersentuh. Jadi persoalan-persoalan kakap yang melibatkan politisi, pejabat-pejabat negara, yang itu tidak pernah tuntas, itu biasanya dituntaskan oleh KPK. Dulu KPK kan mendapatkan apresiasi besar ketika zamannya SBY. SBY jadi presiden, tapi orang-orang di sekitarnya yang menjadi kekuasaan itu diangkut satu persatu. Anas Urbaningrum, ada Nazarudin, ada Angelina Sondak, bahkan besannya masuk tuh berurusan dengan KPK. Orang melihat, wah KPK ini luar biasa betul. Tapi argumentasi politik itu memang biasa dibangun ya? Waktu ditetapkan sebagai tersangka, pasti ada yang menuduh saat itu Anas itu iman politiknya berbeda dengan SBY. Karena memenangkan Ketua Umum Partai Demokrat yang berarti mengalahkan. Ini mirip kondisinya, Anda lihat. Betul, tapi kan fakta di persidangan itu tidak bisa dibantah. Ada indikasi aliran dana yang kemudian membuat Anas itu disangkakan. Begitupun ketika ada kasus Sekjen Golkar, Ketua Umum Golkar, juga sama. Saat itu narasinya adalah kuning sedang dibidik. Nah, ketika hari ini misalnya PDIP juga ada sekjennya jadi tersangka, ini ada kriminalisasi, merah sedang dibidik dan ditargetkan. Apalagi kita sering mendengarkan Pak Hasto itu di berbagai podcast, di berbagai kesempatan sudah membocorkan bahwa dirinya itu ingin ditersangkakan. Ini kan semakin mempertebal gitu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Soal kriminalisasi dan politisasi nanti kita akan gali lebih dalam, di mana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyiapkan puluhan video membongkar skandal korupsi pejabat. Apakah itu bentuk perlawanan? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.